Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita dari manga Sepak Bola Kunci Biru chapter yang paling terbarunya, yaitu chapter 298. Di mana secara garis besar, ini adalah chapter terakhir dari pertarungan Nagi melawan Bachira. Serta di dalam satu chapter yang sama, kita pun juga akan diperlihatkan tentang siapa sajakah nama-nama pemain yang kebetulan kemarin sudah terpilih untuk dapat bisa mewakili Jepang dalam turnamen Piala Dunia. Namun, karena chapter ini sangat panjang sekali, yaitu berisi total 24 halaman, maka jika tidak sempat, daftar nama pemain lengkapnya akan kami upload pada hari Rabu setelah chapter yang legal sudah terbit. Mengingat sekarang masih momen lebaran, dan kami pun sekarang kebetulan masih di rumah sakit untuk dapat merawat anak kami yang sakit. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam pembahasan cerita utamanya. Sederhananya, mari kita mulai dari jalannya pertandingan antara City melawan Barca. Mengingat, tepat setelah pada chapter minggu lalu, Nagi sudah membulatkan tekadnya untuk dapat menyelesaikan pertandingan ini dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Maka di saat yang bersamaan, Nagi pun sekarang langsung berkata lagi kepada Reo. Reo, mulai dari sekarang, dirimu tidak perlu mengoper bola lagi kepadaku. Karena aku pun juga tidak akan pernah mengoper bola kepadamu lagi. Aku akan menang dengan menggunakan caraku sendiri dan juga tanpa menggunakan bantuan dari dirimu. Mendengar ucapan tersebut dari Nagi, Reo pun kini seketika langsung membalasnya. Hah? Apa yang kau katakan? Apa dirimu sekarang tidak sadar bahwa nasib pertandingan ini berada di tangan kita? Jadi, jika kita tidak melakukan kerjasama lagi, maka sudah jelas kita pun pasti akan bisa dikalahkan. Di momen inilah, Nagi pun langsung memotong ucapan dari Reo barusan. Kita? Apanya yang kita? Mulai dari detik ini, tidak ada yang namanya kita lagi. Barusan kau mencetak gol dengan menggunakan kekuatanmu sendiri karena dirimu sedang berusaha untuk dapat menyelamatkan dirimu sendiri. Jadi berdasarkan hal itu, aku pun akan melakukan hal yang sama. Yaitu, aku akan menolong diriku sendiri. Karena untuk sekarang, aku tidak bisa mengandalkan dirimu untuk dapat bisa menolongku lagi. Lagi pula, kau ini bisa menjadi hebat walaupun tanpa ada aku di sampingmu. Yang artinya, jika dirimu masih mencoba untuk bisa bermain bersama denganku, maka sekali lagi, aku hanya akan menjadi beban. Tidak hanya itu, karena masih pada halaman yang sama, Nagi pun kini kembali menambahkan. Dengar Reo, gaya permainan kita selama ini, ternyata itulah yang membuatku menjadi pemain yang buruk. Jadi, untuk bisa berevolusi, maka aku harus pergi sendirian. Sejujurnya, aku pun sangat takut sekali jika harus bermain sepak bola tanpa ada bantuan dari dirimu. Tapi, hal ini harus aku lakukan supaya aku sekarang bisa mandiri. Mendengar semua ucapan itu dari Nagi, Reo pun kini seketika langsung menjadi sangat sedih. Karena faktanya, dia masih ingin bermain sepak bola bersama dengan Nagi. Namun, untuk saat ini, Nagi sudah membulatkan tekadnya untuk bisa bermain sendirian. Yang artinya, Reo pun sekarang sama sekali tidak bisa menghentikannya lagi. Lalu, setelah mendengar semua potongan cerita panjang dari sudut pandang Nagi dan juga Reo, maka pada halamannya berikutnya, pertandingan di antara kedua tim tersebut sekarang akhirnya seketika langsung dilanjutkan. Di mana di dalam praktiknya, tepat setelah kick-off babak yang kelima sekarang sudah dimulai, maka Otoya pun segera mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah Bachira. Lalu, Bachira pun segera mengangkat bola itu ke udara dengan menggunakan gocekan roletnya lagi sama seperti biasanya. Bedanya, untuk saat ini, Nagi pun sekarang berhasil melompat lebih tinggi daripada siapapun. Sehingga, pola gocekan Neymar dari Bachira barusan akhirnya saat ini berhasil dihentikan. Tidak hanya itu, karena setelah berhasil mengambil bola tersebut dari kaki Bachira, maka Nagi pun segera melakukan pola serangan kombinasinya bersama dengan kedua orang temannya, yaitu Agi dan juga Chigiri. Pertama, bola dari Nagi itu sekarang dioper menuju kepada Agi. Kedua, setelah Agi sudah berhasil melewati satu orang pemain bertahan dari tim Barca, maka dia pun langsung mengoper bola itu menuju kepada Chigiri pada sisi sebelah kiri lapangan. Ketiga, di saat Nagi sekarang sudah mampu berdiri dengan bebas tanpa ada satupun pemain yang mampu mengejarnya lagi, maka Chigiri pun segera mengembalikan bola umpan dari Agi barusan tepat menuju ke arah Nagi. Dengan niat untuk bisa membiarkan Nagi dapat mencetak gol yang ketiga sekaligus gol kemenangan bagi tim mereka.
Namun, sebelum hal itu bisa terjadi, maka Nagi pun sekarang lebih dulu menunjukkan teknik skill akrobatnya menuju kepada para penonton dengan menggunakan cara seperti ini. Sebenarnya, hal ini agak sulit untuk bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi intinya, kalian bisa lihat sendiri dari gambar yang sudah kami tampilkan di layar ini. Yaitu, Nagi langsung menahan operan bola dari Chigiri dengan menggunakan punggung bagian atasnya. Lalu, setelah bola itu sudah berhasil dikontrol dengan menggunakan punggungnya, maka Nagi pun langsung melakukan juggling bola menggunakan kaki belakangnya dengan sebuah tujuan untuk dapat mengoper bola itu kepada Agi. Kemudian, setelah Agi sudah mampu menahan bola operan akrobat dari Nagi barusan, maka Agi pun langsung mengembalikan bola itu lagi menuju kepada Nagi. Serta mulai dari sinilah, Nagi yang sudah berada pada posisi yang sangat ideal, dia pun kini seketika langsung mencoba untuk dapat bisa menembak menuju ke arah gawang. Tapi masalahnya, semua pergerakan akrobat dari Nagi barusan, semuanya adalah pergerakan yang sangat menonton. Karena sejak awal pertandingan ini dimulai, Nagi selalu menggunakan gerakan yang sama, alias hanya menggunakan gerakan yang itu-itu saja. Ditambah, Nagi terlalu banyak gaya. Padahal, jika dia bermain jauh lebih simpel, maka proses terciptanya gol akan menjadi jauh lebih mudah. Gara-gara itulah, atau gara-gara terlalu banyak gocek kanan kiri dengan menggunakan skill individunya tersebut, maka di saat yang bersamaan, semua pola permainan dari Nagi barusan jadi mudah ditebak. Sehingga ketika Nagi sudah mulai melepaskan satu buah tendangan volley-nya dengan gerakan seperti ini, maka Otoya pun kini tiba-tiba saja langsung muncul tepat di hadapan dari Nagi untuk bisa menahan tembakan langsung dari Nagi barusan sambil berkata seperti ini kepadanya. Hah? Mau sampai berapa kali lagi kau terus menggunakan teknik yang sama? Dengar, semua pergerakanmu sekarang sudah bisa aku baca dan juga sudah bisa aku amankan. Jadi dengan begitu, aku tidak akan pernah membiarkanmu untuk bisa mencetak gol lagi. Nah, menarik ya, setelah tembakan pertama dari Nagi barusan sekarang sudah berhasil diblokir, maka secara kebetulan, bola itu pun sekarang langsung berbalik menuju ke arah kaki Nagi lagi. Di momen itulah, Nagi pun sekarang langsung berpikir tentang bagaimana langkah berikutnya. Pertama, apakah dia akan kembali mencoba untuk dapat bisa menembak menuju ke arah gawang? Tapi, jika dia memutuskan untuk bisa menembak sekarang, maka sudah jelas tembakannya pasti akan bisa ditahan lagi karena sekarang sudah ada 3 orang yang datang untuk bisa menjaganya. Kedua, Nagi pun sekarang juga langsung berpikir, apakah mungkin dia harus mencoba untuk dapat bisa melewati Eita Otoya dengan menggunakan teknik gocekannya? Tapi jika dia melakukan hal itu, maka menurutnya bola itu akan menjadi sangat mudah untuk bisa direbut karena Otoya adalah pemain yang sangat hebat. Beruntungnya, tepat ketika Nagi sekarang sedang berada di dalam keadaan yang terpojok dan juga kebingungan, maka dari arah sebelah kirinya, Reo pun kini seketika langsung muncul, serta dia langsung berteriak dengan sangat keras tepat menuju kepada Nagi. Woi, Nagi, aku ada di sini. Jadi, manfaatkan aku untuk bisa mencetak gol. Mendengar dan juga melihat kedatangan dari Reo, Nagi pun sekarang langsung menjadi bengong. Di satu sisi, dia tidak ingin bermain bersama dengan Reo. Bahkan di dalam dialognya, Nagi berkata alone alias sendirian. Tapi di sisi lain, dia tidak bisa mengabaikan semua permintaan dari Mikage Reo. Hingga Nagi pun sekarang langsung berkata di dalam kotak dialognya, yaitu together alias bersama-sama. Gara-gara semua ketidakpastiannya itu, maka Nagi pun sekarang langsung memutuskan untuk dapat bergerak menggunakan insting. Hingga tanpa pikir panjang, Nagi pun sekarang langsung mengoper bola tersebut menuju ke arah Mikage Reo. Sayangnya, semua pola permainan kombinasi dari mereka sekarang sangat mudah sekali untuk bisa ditebak. Sehingga ketika bola itu sudah ditendang oleh Nagi menuju kepada Reo, maka Bachira pun kini tiba-tiba saja langsung muncul untuk bisa memotong bola itu di udara sambil berkata seperti ini kepada Nagi. Woi, Nagi, bukan begitu caranya untuk bisa menjadi kuat. Jika sekarang kau gagal menentukan pilihanmu untuk dapat bermain sendirian dan juga bergantung kepada kekuatanmu sendiri, maka pada akhirnya kaulah yang akan mati di sini atau kaulah yang nantinya akan kalah. Jadi gara-gara keputusanmu barusan untuk bisa mengoper bola ini, maka kau pun sekarang sudah gagal sebagai seorang striker dan juga gagal sebagai seorang pemain sepak bola egois. Kemudian setelah berhasil merebut bola itu dan juga setelah Bachira sudah selesai memberikan ceramah panjangnya kepada Nagi, maka Bachira pun sekarang langsung melakukan sebuah soloran,
mulai dari area kotak penaltinya sendiri menuju ke arah kotak penalti dari lawan. Di mana di dalam praktiknya, walaupun hanya sendirian, dia pun mampu melewati 9 orang pemain bertahan dari tim City, termasuk Rio, Agi, dan juga CP. Lalu, di saat Bachira sekarang sudah sampai di depan gawang, maka tanpa pikir panjang, dia pun kini segera melesatkan satu buah tendangan terakhirnya menuju ke arah sudut kiri yang jauh dari gawang tim City. Sehingga berkat permainan solonya tersebut, maka dia pun kini akhirnya berhasil mencetak gol yang ketiga. Yang artinya, hasil pertandingan ini sekarang mampu dimenangkan oleh tim Barca dengan skor akhir yaitu 3-2. Wow, menarik banget ya. Nah, mulai dari sini, Jin Pachi pun langsung menjelaskan kepada kita tentang siapa sajakah nama-nama pemain yang sekarang masuk ke dalam tim Jepang U20 untuk turnamen Piala Dunia. Namun karena datanya terlalu panjang, maka hal ini pun akan kami bahas setelah chapter yang legal sudah terbit. Intinya, berkat permainan solorannya barusan, Bachira pun sekarang mampu meraih posisi sebagai pemain terkuat nomor 5 dengan jumlah total nilai market sebesar 120 juta yen. Sedangkan di sisi lainnya, Nagi yang sekarang sudah berhasil dikalahkan, dia pun saat ini langsung menjadi sangat terpuruk. Karena faktanya, ranking dari Nagi yang awalnya berada pada posisi nomor 11, justru malah kembali merosot jauh ke bawah, yaitu menuju kepada peringkat nomor 24. Yang artinya, Nagi sekarang sudah gagal.